Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Selamat datang di Talkshow Nesa. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani dan rekan saya Aira Zara Putri. Halo teman-teman semuanya. Kabar teman-teman di rumah gimana nih? Semoga baik-baik aja dan sehat-sehat selalu ya, Ai. Amin. Kalau kabar kamu sendiri gimana nih, Ai? Kalau aku sih alhamdulillah sehat ya. Apalagi hari ini aku lagi semangat banget nih. Kalau kamu sendiri gimana, Mut? Kalau aku sih, aku tentunya baik-baik aja dan sehat-sehat selalu. Apalagi materi yang akan kita obrolkan hari ini benar-benar menarik banget dan seru banget gak sih, Ai? Iya, soalnya materi kita hari ini yaitu tentang pembelajaran mendalam dan tes kemampuan akademik. Iya, Ai, betul banget. Oh iya, akhir-akhir ini kamu sering banget gak sih dengar istilah tentang pembelajaran mendalam? Iya, Ai, sering banget. Pembelajaran mendalam itu yang membuat siswa dan siswi merasa lebih nyaman dan merasa lebih fokus berada di kelas nggak sih, Ai? Iya dong, Mut, tentunya. Dan untuk kakak-kakak kelas 12 kan akan melaksanakan tes kemampuan akademik nih. Nah, menurut kamu gimana? Oh, menurut aku ya, Ai, tes kemampuan akademik itu penting banget nggak sih, Ai, buat diikutin, apalagi untuk kakak-kakak kelas 12 yang ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Oh iya, teman-teman dan kakak-kakak sekalian, supaya lebih jelas lagi terkait tentang tes kemampuan akademik dan pembelajaran mendalam, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial banget. Narasumber spesial kita yaitu Bapak Badarudin, MPD, dan Ibu Erlina Septiana, Master Teknologi Informatika. Selamat datang Bapak, selamat datang Ibu, selamat datang di Talkshow Nesa. Oh iya Pak, tadi tuh saya udah menjelaskan tentang pembelajaran mendalam. Menurut saya sendiri ya Pak ya, takutnya kan ada yang salah atau kurang jelas lagi. Boleh nggak sih Pak kayak dijelaskan lebih detail lagi tentang apa sih Pak itu pembelajaran mendalam yang sebenarnya? Iya, baik. Tadi yang sudah dijelaskan itu juga benar ya. Jadi pembelajaran mendalam itu adalah salah satu inovasi terbaru dari Bapak Menteri. Jadi itu suatu pendekatan pembelajaran yang di dalam pembelajaran itu kita akan memuliakan murid ya. Nah, kemudian kita juga mengajar dengan 3 prinsip utama yang sering difamiliarkan dengan BBM: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi bagaimana nanti pembelajaran itu dia harus bermakna, kemudian juga harus menggembirakan untuk siswa, terutama kemudian juga harus berkesadaran. Ya, kemudian bagaimana nanti pembelajaran itu bisa didesain oleh gurunya sedemikian rupa sehingga menarik gitu ya. Nggak bosan-bosan ya Betul. Pak ya. Jadi biasanya sih ada prakteknya ya, karena dia memang ada beberapa tahapan tuh. Misalkan ada tahapan yang pertama itu memahami, kemudian mengaplikasi, dan yang terakhir itu ada merefleksi. Jadi guru tuh nggak cuma ngajar kemudian memberi catatan ataupun hanya ceramah gitu ya, tapi memang betul ya, betul. Pak, ya? Jadi anak-anak tuh diajak untuk mengaplikasikan sehingga ilmu itu terasa lebih bermakna dalam kehidupan nyata untuk anak-anak, seperti itu. Oke Pak, terus kalau misalnya tujuan diadakannya pembelajaran mendalam itu buat apa sih Pak? Nah, sebenarnya itu kalau latar belakangnya karena Bapak Menteri ini melihat banyak sekali itu di kelas-kelas, terutama banyak itu schooling without learning istilahnya. Jadi banyak anak-anak itu hadir di sekolah tapi mereka tidak belajar. Tidak belajar itu dalam artian belajar tapi dia tidak memahami bahwa dia sedang mengalami proses belajar. Kayak kurang fokus ya Pak ya. Betul, jadi kayak badannya aja di sekolah tapi dia kayak betul. Nah, dan itu kalau disinyalir mungkin ada salah satu faktornya karena anak-anak merasa tidak bermakna ya, belajar itu hanya ilmu saja. Nah, munculnya pembelajaran mendalam ini harapannya anak-anak juga bisa merasakan bahwa memang apa yang mereka pelajari itu memang ya nyata dalam kehidupan, seperti itu. Itu salah satu tujuannya ya. Begitu. Jadi biar pembelajaran mendalam ini lebih berguna juga ya Pak ya buat anak-anak, biar lebih nyambung juga ya Pak ya. Iya, betul. Jadi nggak cuman keilmuan. Contohnya kalau Bapak kan ngajar matematika, jadi mungkin ada sebagian murid tuh menganggap matematika tuh hanya menghitung rumus. Nah, kali ini dengan pembelajaran mendalam kita ajak untuk praktek gitu ya. Jadi mereka, oh ternyata kemarin kami baru saja praktek dengan anak-anak itu menghitung tinggi Tugu Payan Emas. Jadi kami ke sana gitu.
beberapa siswa ke sana. Kami menghitung tingginya. Jadi ternyata bisa dengan matematika sederhana, kita nggak perlu manjat ke atasnya, kita bisa menggunakan prinsipnya. Nah seperti itulah contohnya. Oke, jadi ada prakteknya juga Iya, ya ada Pak ya? prakteknya juga. Kalau untuk Ibu sendiri, tadi aku kan udah ngejelasin tentang tes kemampuan akademik ya Bu ya menurutku. Iya. Kalau menurut Ibu tuh yang lebih detail lagi, apa sih Bu sebenarnya tes kemampuan akademik itu, dan apa sih tes kemampuan akademik ini manfaatnya gitu loh Bu buat kakak kelas 12? Apa penting banget atau kayak ya udah biasa aja gitu? Ya, tes kemampuan akademik ya. Tes kemampuan akademik atau biasa dikenal dengan TKA itu adalah penilaian yang berdasarkan permintaan dari pemerintah ya. Pemerintah sudah menerapkan bahwa setiap jenjang, akhir jenjang itu melaksanakan TKA untuk bisa mengetahui capaian-capaian yang sudah ia terima selama di sekolah ya. Dan selain itu TKA itu memiliki manfaat bahwa jika nanti mereka ingin melanjutkan ke perguruan tinggi atau perguruan tinggi melalui jalur prestasi ataupun ke dunia kerja, itu mereka membutuhkan yang namanya TKA. Ya, Berarti penting banget ya Bu Iya, ya? penting banget karena TKA itu dikeluarkan dalam bentuk sertifikat. Ya, jadi jelas itu mata pelajaran-pelajaran yang dites, yang diujikan pada saat TKA. Seperti itu. Jadi harus benar-benar ikut ya Bu ya? Ya, sebenarnya TKA ini tidak wajib, tetapi sangat penting. Ya, karena manfaatnya itu yang Ibu katakan bahwa dia ingin melanjutkan di perguruan tinggi, dia butuh yang namanya TKA, sertifikat tersebut. Dan untuk mereka melamar pekerjaan, ada beberapa dudi yang memang mereka lebih cenderung melihat hasil tes kompetensi akademik mereka. Tes kemampuan akademik mereka dilihat dari situ. Selain itu, selain skill ya, mereka lihat dari situ juga. Jadi lebih disarankan untuk ikut tes kemampuan akademik ya Bu itu ya? harapannya kelas 12 kita yang saat ini itu semuanya bisa mengikuti TKA. Jadi TKA itu tiap jenjang itu maksudnya nanti untuk anak yang lulus SD untuk masuk ke jenjang berikutnya di SMP itu harus melalui TKA terlebih dahulu. Begitu pula SMP masuk ke SMA dia melalui TKA juga penilaiannya. Jadi tidak hanya berdasarkan dari nilai rapor, tapi tetap kita lihat dari TKA-nya juga. Berarti sangat penting Ya, penting banget ya berarti ya. Terus kalau misalnya Ibu ada nggak sih Bu kisi-kisi contoh soal TKA? Banyak kisi-kisinya. Kita bisa searching ya Pak Badar ya, searching ya. Untuk mapel TKA itu untuk SMA, SMK itu ada 5. Ya, ada 5 mapel. 3 mapel wajib dan 2 mapel pilihan. Jadi 3 mapel wajib itu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Dan yang 2 mapelnya itu mata pelajaran pilihan ya. Yang kira-kira anak itu cenderung menyukai salah satu mata pelajaran pilihan, kan ada mata pelajaran pilihannya berbagai macam ya. Di situ ada sosiologi, ada bahasa Indonesia tingkat lanjut, matematika tingkat lanjut. Misalkan dia lebih menyukai matematika, dia ingin ingin menguji tes kemampuan akademik yang melalui matematika, bisa dia memilih matematika lanjut. Atau disesuaikan dia inginnya mau nanti di perguruan tinggi itu mau mau kuliah kemana tingkatannya. Misalkan dia ingin kedokteran atau ingin ke lebih ke teknik, di situ ada mapil-mapilnya gitu. Jadi kita bisa milih juga ya Bu ya, Iya, tentang bisa kayak kita milih. lebih menguasai apa, Iya, bisa lebih pilih menguasai mata apa, pelajarannya. bisa pilih di situ mapilnya. Kalau untuk Bapak nih, bagaimana sih Pak cara guru menerapkan pembelajaran mendalam itu? Ya, sebenarnya kalau dari atas ya kita bicara dengan kebijakan, sebenarnya sekarang guru-guru sudah banyak ya diklat, kemudian kebetulan Bapak juga sekarang jadi fasilitator ya pembelajaran mendalam untuk di Kabupaten Lampung Utara. Jadi sekarang kami sedang melatih ya dari setiap sekolah itu ada 3 guru, di mana nanti mereka akan menjadi pioner ya di sekolah masing-masing, yang harapannya mereka juga bisa menularkan ke teman-teman yang lain, pengimbasan gitu. Nah, kalau untuk guru-gurunya sendiri gimana nih? Nah, yang jelas sekarang guru-guru mungkin tidak semuanya punya kesempatan untuk mengikuti pelatihan, tapi harapannya sekarang kan dunia informasi sangat banyak ya, bisa browsing ataupun pelatihan-pelatihan online gitu. Dan yakinlah bahwa
kebijakan dengan adanya pembelajaran mendalam ini pasti ada sisi positifnya yang bisa kita ambil. Karena ini kan muncul dari pemikiran-pemikiran pakar pendidikan ya, tentunya sudah melalui analisis yang panjang. Jadi harapan saya untuk rekan-rekan guru yang lain, ayo kita belajar bersama, kemudian kita terapkan agar kita bisa merasakan kebermanfaatan dengan adanya program pembelajaran bermakna ini. Pembelajaran mendalam. Makna. Yang pastinya biar Begitu. bisa dirasakan siswa dan Betul, siswinya juga ya Pak ya. benar, Biar lebih benar. fokus juga berada di kelas. betul. Kan ini kayak metode pembelajaran mendalam ini pastinya harus gurunya ini harus kreatif ya Pak ya, Betul, buat betul. nyiptain suasana kelas yang menggembirakan. Ada nggak sih Pak kayak tantangan dalam menerapkan metode ini? Kan pastinya tentu. sulit banget ya Pak Iya, ya. tentu. Iya, tantangannya yang tadi itu yang disebutkan tadi, salah satunya gurunya harus kreatif ya, karena kita harus ngulik lagi materi-materi yang mungkin sebelumnya kita hanya sebagai ilmu saja kita sampaikan. Nah, sekarang kita coba cari ada nggak yang bisa diaplikasikan oleh anak-anak gitu. Dan itu menjadi tantangan tersendiri pastinya untuk guru. Cuma sekarang ya itu tadi karena media sosial sudah banyak, kita bisa melihat dari praktik baik rekan pengajar yang lain di sekolah yang lain itu juga bisa Jadi jadi bisa sumber mencontoh informasi. dari Benar. itu. Jadi inspirasi itu bisa datang dari mana saja. Yang penting gurunya ada niat untuk mau menerapkan dan belajar, benar. Gitu. Jadi harus dari gurunya juga ya Oh, Pak ya. tentu. Harus benar-benar kreatif. Iya, Pak, ya. gitu, betul. Oh iya Bu, tadi kan katanya lebih disarankan TKA ini untuk diikuti ya Bu ya. Iya. Sebenarnya nilai TKA ini masuk ke dalam ijazah nggak sih Bu? Oh tidak. Ya, jadi penilaian TKA itu sendiri. Penilaian ijazah itu sendiri. Untuk penilaian ijazah itu penilaian keseluruhan dari anak tersebut kelas 10 sampai dengan kelas 12. Jadi penilaian dari satuan pendidikan. Sedangkan untuk TKA itu penilaian dari tes kompetensi akademik ya namanya ya. Di situ dituangkan dalam bentuk sertifikat. Ya, sertifikat tersendiri yang sudah ditandatangani dari kementerian ya di situ TKA. Nah, itu bedanya. Jadi dia nanti kita nanti mengeluarkan 2 ijazah Sama sertifikat. sertifikat TKA. Walaupun nggak masuk ke ijazah juga tetap Iya, penting ya Bu ya buat penting. diikuti. Dibawa-bawa terus loh. Apalagi nanti kita kan ada KMV ya Pak ya, Iya, kelas betul. migran. Kelas migran itu membutuhkan TKA juga. TKA Jadi juga. kalau misalkan dia keluar negeri nantinya atau dia kerjaan di luar negeri butuh TKA itu juga. Ya namanya sertifikat TKA. Jadi penting banget Ya, ya Ayah buat penting. diikutin. Itu sangat penting. Jadi nanti itu kan TKA tes kemampuan akademik itu dilakukan hanya setiap akhir jenjang. Iya. Jadi nanti berikutnya nggak ada kecuali kalau anak tersebut tidak lulus di satuan pendidikan tersebut, tetapi akhirnya jelas kalau dia tidak lulus berarti kan nisennya itu masih terdaftar di basis data. Jadi itu masih bisa diikuti kalau dia tidak lulus. Bukan tidak lulus ininya ya, mungkin dia dulunya dia jarang mengikuti pelajaran atau seperti apa dari ketentuan-ketentuan tertentu hingga mengakibatkan dia tidak lulus. Seperti itu. Jadi TKA ini penting banget dan benar-benar kayak bisa dibilang hampir wajib gitu ya Bu Iya, ya buat hampir diikutin. wajib. Yang mau masuk perguruan tinggi ya. Iya, Iya. jelas itu. Betul. Apalagi kita kan Banget. SMK selalu mengatakan SMK itu lulusannya kan kita berpikirnya ke langsung kerja ya. Iya. Ya sebenarnya walaupun langsung kerja juga kita butuh yang namanya TKA gitu. Ya, apalagi guru-guru sekarang udah kreatif nggak sih Ay buat kelas lebih menyenangkan dengan Iya. adanya pembelajaran mendalam. Jadi seharusnya para siswa dan siswi ini lebih bisa mengikuti pelajaran ya Bu ya untuk nyiapin diri buat ke TKA juga. Benar. Oh ya Pak, apa sih Pak kelebihan sama kekurangan dari pembelajaran mendalam itu? Mungkin kita bicara kelebihan ya. Iya. Kalau kekurangan mungkin sambil jalan gitu ya. Nah, kalau kelebihannya tentu banyak. Kita bisa lihat dari tadi prinsipnya saja sudah sangat itu menjadi kelebihan ada BBM tadi ya. Bagaimana berkesadaran, kemudian anak-anak itu diajak ayo sadar untuk mau belajar gitu ya. Hadir di sekolah itu memang tujuannya jelas. Kemudian tadi itu ada BBM berkesadaran, bermakna. Nah, bagaimana kemudian pembelajaran bermakna ini juga akan membuat ilmu itu lebih ada value-nya untuk anak-anak gitu ya. Jadi nggak cuman ya ilmu saja, tapi Jadi mereka lebih masuk gitu ya, Pak, ya, ke dirinya. Mungkin juga di sini kita juga semua punya pengalaman ketika dulu belajar mungkin di SD atau SMP yang akan kita ingat tuh yang paling bermakna gitu ya. Iya, Gitu. betul. Nah, itu memang akan Iya, sangat iya. membekas, Iya, betul. iya. Dan itu memang
dasarnya juga. Kemudian yang terakhir tadi menggembirakan. Iya. Tapi mungkin konsep menggembirakan itu yang harus dipahami ya. Menggembirakan yang dimaksud itu bukan kemudian tertawa sepanjang pembelajaran ya. Kemudian gurunya melawat atau jadi badut, tidak seperti itu. Tapi bagaimana pembelajaran itu bisa menantang motivasi anak-anak untuk belajar lebih. Nah, itu. Jadi menggembirakan itu ketika ada aha moment kalau kita sebutnya. Ketika mungkin pernah kita mengalami, kita belajar, kadang kita ini buat apa ya? Nah, suatu saat ketika kita mengalami suatu kejadian baru, oh ini ya ternyata yang saya pelajari. Nah, hanya itu yang harapannya dengan ada pembelajaran mendalam ini bisa dicapai oleh anak-anak. Itu namanya sesuatu yang menggembirakan. Seperti itu. Bisa sadar lagi ya Pak ya. Betul. Kami juga dari siswa sendiri, kami kan pelajar ya Pak ya. Kami ngerasa kayak boring juga Pak kalau di kelas gurunya datang ngejelasin nyatet. Siang ya. Iya. Bisa ada sela ice breaking. Iya. Selain itu juga, jadi pembelajaran mendalam ini memang kalau prinsipnya yang 3 tadi, kita juga ada kerangka pembelajaran, jadi memungkinkan ada namanya kemitraan pembelajaran. Jadi dengan pembelajaran mendalam ini guru boleh loh bermitra dengan guru yang lain, jadi bisa kolaborasi. Nah gitu, jadi lebih gurunya kolaborasi, anak-anaknya kolaborasi, dan itu pasti sesuatu yang sangat menyenangkan. Iya, terus juga pelajaran lebih masuk ya Ayah. Betul. Iya, benar. Kayak Banyak guru ya di pelajaran-pelajaran yang bisa dikolaborasikan. Banyak. Iya. Jadi kita nggak berdiri Karena pasti ada sendiri-sendiri. kaitannya. Jadi guru tuh nggak saling berdiri sendiri pelajaran, tapi saling mendukung ya satu sama lain seperti itu. Jadi lebih seneng juga nggak sih Ayah ada 2 guru yang menyenangkan yang Saling ngajar. berkolaborasi ya. Iya, Seneng banget sih benar. pastinya. Oh ya Bu, kan nilai TKA itu istilahnya nggak masuk ke dalam ijazah ya Bu ya. Kalau misalkan siswa atau siswi ini nggak mengikuti TKA sekarang, bisa nggak sih Bu ngikutin TKA yang di selanjutnya di tahun depan gitu Bu? Iya, maunya kita bisa kayak gitu ya. Tapi ternyata tadi sebelum sudah Ibu katakan bahwa memang TKA itu hanya dilaksanakan Di akhir jenjang. akhir tadi. jenjang. Iya. Jadi dia tidak bisa mengikuti lagi. Jadi sayang banget ya Ayah Banget Bapak itu. sekali. Tetapi yang mudah-mudahan kalau ada kebijakan baru untuk berikutnya itu ada gitu, Iya. harapan kita Iya. gitu. Nah sebenarnya TKA ini sangat besar kaitannya dengan yang ada disampaikan oleh Pak Badar, PM ya, Iya. di mana PM itu Pembelajaran pembelajaran mendalam. mendalam itu ada namanya 8 dimensi ya, Betul. profil kelulusan. Betul. Itu salah satunya ya TKA. Jadi dalam profil kelulusan itu ada namanya bernalar kritis. Nah, jadi dalam TKA soal-soal itu bukan berarti hanya pertanyaan sebaris jawaban satu, tetapi pertanyaan itu udah menggunakan logika ya Pak ya, agak panjang tapi ditarik satu titik yang menjadi satu pertanyaan penting. Satu Jadi pusatnya gitu ya, ya, Bu, ya? jadi siswa itu diajarkan untuk berpikir kritis ya, gimana caranya dia menjawab dari soal-soal yang memang cakupannya supaya anak itu tidak hanya, kalau zaman dulu kan modelnya pertanyaan satu langsung jawab A atau B atau C gitu kan. Kalau ini enggak. Ya, bahkan pertanyaan tersebut jawabannya bisa aja lebih dari satu. Betul. Seperti Iya. itu. Atau malah bisa salah 2 semua. jawaban, Bisa 3 2 jawaban, gitu ya? bisa. Seperti itu. Kan kalau ngelakuin TKA itu benar-benar kayak gugup ya Pak ya, pastinya Ya, gugup benar. banget. Ada nggak sih Bu kayak tips biar kita tuh nggak gugup sebelum Ya, atau saat melakukan. ngelakuin Ya, TKA? itu memang saya katakan ya, bahwa ya supaya mereka tidak terlalu tegang juga, bahwa saya katakan bahwa TKA itu tidak menentukan kelulusan. Intinya anak-anak tetap lulus gitu, Iya. tetapi terlihat dari nilai tersebut untuk bisa mereka melanjutkan ke perguruan tinggi dari nilai-nilai yang ada di situ. Jadi bukan berarti dia nilainya kecil udah nggak lulus jadinya, enggak. Kalau dulu kan namanya ujian nasional ya, ujian nasional, bahkan zaman dulunya lagi namanya Eptanas. Jadi kalau misalkan dia tidak bisa mengerjakan soal Eptanas, nilainya tidak mencukupi, ya udah nggak lulus gitu. Kalau ini tetap lulus gitu. Makanya kenapa kita minta supaya anak kelas 12 nggak ada ruginya mereka mengikuti TKA gitu. Gratis Gitu. juga kan Gratis ya. juga, nggak bayar gitu loh. Nggak ada ruginya, justru Setidaknya mereka bermanfaat sudah ya, Bu, ya? sudah pengalaman untuk bisa memahami soal-soal yang ada di TKA tersebut. Betul. TKA itu nanti bisa untuk dikembangkan ke depannya ya Pak ya, terkait dengan pembelajaran mendalam juga. Saling berkaitan ya Bu Iya, ya. benar. Benar-benar saling nyatu gitulah ya, kayak nggak Iya. bisa dipisah ya. Mungkin sudah cukup ya Mut podcast kita hari ini.
Iya, Ay, mungkin sudah cukup. Sayang banget gak sih waktunya, benar-benar Banyak ya, sangat-sangat Pak. cepatan. Padahal materinya mungkin bisa dikorek lebih Iya, dalam lagi betul. supaya dapat informasi yang lebih banyak ya, Ayah. Iya dong, tentunya. Apalagi materi ini sangat bermanfaat banget buat kita Iya, semua. aku juga sih ngerasa bermanfaat, apalagi buat kakak dan teman-teman yang mungkin akan melaksanakan TKA atau mengikuti. Tapi aku sendiri sih nyaranin buat ngikutin TKA sih. Karena itu sangat Benar. wajib, apalagi yang Penting mau banget masuk ya. perguruan tinggi. Iya, penting banget sih. Oh iya Pak, terima Makasih kasih ya, Pak. buat Bapak Sama-sama. Badarin Sama sama Ibu Ibu Erin Erliana. yang udah nyepetin diri buat hadir nih di Iya. talkshow kita hari ini ya, Ayah. Sama-sama, terima kasih. Terima juga kasih udah juga diundang. buat teman-teman yang di rumah udah menyimak obrolan kami hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di talk show selanjutnya, teman-teman.